Oke, selamat malam untuk kita semua dan ya, kita akan melanjutkan kembali kelas kita dalam kelas surat pengembalaan. Ya, kita sedang membahas kitab 2 Timotius dan kemarin kita sudah bahas pasalnya yang pertama dan kita akan melanjutkan di dalam pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ya kita akan bahas mungkin sampai ayat 13 saja dulu ya. Pasalnya yang kedua, tentu kita ingat pertama bahwa dalam pasal pertama bagaimana Paulus sudah memberikan nasihat-nasihat yang mendasar pada Timotius dengan harapan dia tetap semangat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan Paulus memberikan beberapa bandingan-bandingan, ada orang-orang tertentu yang katanya sudah mundur. Kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-16 ada beberapa nama. Yaitu Figelus dan Hermogenes yang mundur dalam pertempuran, dan Paulus berharap supaya Timotius tidak sama seperti mereka, melainkan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemberita firman Tuhan yang tidak malu, tapi memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kemudian masuk dalam pasal yang kedua, ini masih lanjutan dari nasihat-nasihat Paulus pada Timotius. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi setelah ada nasihat-nasihat, jangan malu dan seterusnya ya, Paulus ingin supaya Timotius tetap kuat di dalam kasih karunia, katanya. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya, kata kuat di situ dari kata endunamau, dalam bentuk pasif ya. Dalam bentuk pasif, present pasif, atau ya, supaya terus dikuatkan. Kalaupun kita mau pakai dalam bentuk middle karena di deponen, nggak masalah sebenarnya. Berarti bisa diartikan sebagai terus menjadi kuat. Ini kaitannya, artinya kemampuan, kekuatan, semangat untuk melayani itu benar-benar harus datang dari diri sendiri yang bisa membangun semangat dan spirit untuk terus melayani Tuhan. Sebab itu, hai anakku, ya ini merujuk kepada hai anakku dari kata teknon, merujuk kepada kedekatan, hubungan yang cukup dekat antara Paulus dan Timotius. Ya, Paulus melihat Timotius sebagai anak rohaninya, oleh sebab itu ya saya rasa tidak lazim lagi ketika pemakaian kata seperti ini dipakai dalam tulisan Rasul Paulus untuk Timotius. Kita sudah lihat di pasal-pasal sebelumnya, misalnya 2 Timotius 1 ayat 2, 1 Timotius 1 ayat 2, dan bahkan untuk Titus juga Paulus memberikan sebutan yang sama di dalam Titus 1 ayatnya yang keempat. Jadi jadilah kuat. Tentu ada kaitannya dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Sekali lagi, ada orang yang mundur, tapi Paulus berharap supaya Timotius tetap di dalam jalur dan semangat dalam pemberitaan firman Tuhan. Jadi ya ada yang mau terjemahkan ini sebagai pasif ya, present pasif. Berarti ya bicara kepada harapan, artinya terus dikuatkan. Karena present, kalau mau pakai dalam kasus middle, berarti terus menjadi kuat.
Itu tidak ada masalah. Dan ya, tentu bukan, sekali lagi, melayani Tuhan ya, kita harus memikirkan keseimbangan antara ya, semangat kita dengan bagaimana Tuhan mau menuntun kita untuk terus melayani. Itu ya, kalau kita minta sama Tuhan untuk menuntun tapi kita tidak punya spirit lagi untuk melayani Tuhan, ya itu sama saja dengan bohong. Jadi di sini kita bicara tentang adanya pilihan dari seseorang. Jelas ini mengajarkan tentang koin dengan kedua sisi ya. Dalam doktrin keselamatan sangat penting untuk dipahami antara kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah, bahwa Tuhan mau supaya semua orang terus melayani Dia dengan baik, dibawa terang kasih karunia. Tetapi keputusan dan pilihan itu ada di tangan setiap manusia. Oleh sebab itu, ya, kita tidak bisa mengesampingkan keterbukaan hati kita untuk bisa terus melayani Tuhan. Jadi itu penting. Nah, jadilah kuat oleh kasih karunia ya. Kata karis ya. Karunia dalam Kristus. Jadi Yesus adalah sumber dari kasih karunia. Kita harus terus melayani dengan satu optimisme. Jadi kekuatan di sini tidak hanya bicara pada kekuatan jasmania, tapi lebih kepada kekuatan rohani, spiritual dan mentalitas kita. Kalau kita kuat secara jasmani, tapi rohani kita tidak kuat dan mental kita kurang kuat, itu pengaruhnya sangat tidak baik untuk pelayanan. Kalau kita kuat dalam berbagai hal, atau dalam hal jasmani kita, rohanian kita, maupun dalam hal mental kita, maka pelayanan akan berjalan dengan baik. Ya, jasmani memang suatu saat nanti akan mati. Nah, itu hanya sementara, tapi yang paling penting adalah mempertimbangkan atau menjaga supaya kerohanian kita tetap kuat. Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat 2 ini bicara tentang apa? Ayat 2 ini bicara tentang regenerasi, pewarisan kebenaran. Apa yang telah engkau dengar, Timotius mendapatkan pengalaman pelayanan, mendapatkan pengajaran, salah satunya dan mungkin paling banyak dari Rasul Paulus. Kita tahu firman Tuhan memang dari Tuhan, tapi ada Paulus sebagai Rasul dan dia bertanggung jawab untuk pelayanan Timotius. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang Timotius banyak belajar dari dia dalam perjalanan pelayanan yang sangat panjang. Apa yang telah engkau dengar, jadi Timotius harus menyampaikan ajaran-ajaran Alkitabiah sudah dia dengar dari Paulus, dan itu bukan pendapat Paulus, itu berasal dari Tuhan. Ada seorang rasul, Paulus dapat karunia. Untuk apa? Karunia untuk dalam rangka proses pewahyuan. Itu diajarkan kepada apa yang Paulus dapatkan dari Tuhan, itu diajarkan kepada Timotius. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 1:13 kan. Pedanglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Bukan karena perkataan Paulus semata, tetapi yang paling penting dari semuanya itu adalah apa yang Paulus ajarkan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Kalau seandainya itu bukan berasal dari Tuhan, pasti Timotius sudah protes. Tapi artinya ya Timotius setuju bahwa apa yang dibicarakan oleh Paulus itu berasal dari Tuhan.
asal dari Tuhan. Dan ayat 14 kalau kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus. Yang diam dalam itu apa? Kebenaran. Ini yang dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu sendiri. Nah, penting. Dan Paulus mau apa yang dia dapatkan, Timotius dapatkan dari Paulus itu, yaitu harus disampaikan juga dan diteruskan kepada orang-orang yang juga katanya apa? Dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Jadi kita mau bahas itu nanti. Kita kembali lagi dalam apa? Yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi. Siapa saja saksi-saksi itu? Ya banyak orang-orang yang pernah terlibat pelayanan dengan mereka. Kemudian percayakanlah itu dalam bentuk aorist middle ya. Ini kata yang sama kalau kita lihat kata percayakanlah. Dari kata paratitemi, dan kata ini adalah kata yang sama digunakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Coba kita kembali dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Di situ ini. Sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Dipercayakannya itu dalam kata-kata yang sama dipakai dalam 2 Timotius 2 ayat ini dari kata paratitemi dalam KJV ya diterjemahkan sebagai commit, the same commit thou to faithful men. Karena ini dalam bentuk aorist ya di sini ditulis paratou ya. Ini second aorist middle indikatif. Nanti percayakan ya. Nanti percayakan. Kedepannya percayakan. Artinya ini bicara kepada yaitu regenerasi, mewariskan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kata ini dipakai di dalam ayat 14 pasal pertama, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya. Tuhan sudah mempercayakan kepada Paulus dan Paulus mau memberikan warisan itu kepada Timotius dan Timotius harus melakukan tanggung jawab yang sama untuk mempercayakan kebenaran itu kepada generasi selanjutnya. Kemudian ya dalam dipakai juga dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Itu beberapa ayat dalam kitab-kitab ini pakai kata yang sama kepada katanya orang-orang yang dapat dipercayai. Commit thou to faithful men. Faithful. Orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang ya, setia dan punya komitmen yang sama di dalam kebenaran. Itu penting. Artinya ya, kalau seandainya Timotius mau mewariskan kebenaran itu kepada orang supaya orang itu bisa mengajar, kalau dalam konteks pelayanan dalam jemaat harus melihat baik-baik, mempertimbangkan dengan sebaik-baik mungkin dan sampai kepada titik bahwa yakin ini orang ini memang bisa dipercaya untuk menjaga kebenaran. Sampai orang-orang ini termasuk kepada orang-orang yang mungkin mencari apa? Mencari keuntungan-keuntungan dalam pemberitaan, cari hal-hal yang lain dalam pemberitaan. Tetapi Paulus mau supaya ya Timotius ya bisa menseleksi orang-orang yang memang layak untuk apa
menjadi pengajar kalau ini bicara kepada regenerasi. Karena kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tidak cinta Tuhan, tidak mau bertanggung jawab untuk pelayanan, maka kedepannya efeknya tidak baik. Kedepannya, dan tentu ini beraplikasi juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat ini sebagai satu poin yang sangat penting, kita melayani dan kita akan terhubung dengan satu saat nanti mungkin akan terhubung dengan kondisi yang sama. Kita mempercayakan kepada siapa pelayanan ini? Pelayanan ini mau diwariskan kepada siapa? Kalau sampai kita salah memilih orang untuk menggantikan kita, untuk meneruskan pelayanan kita, pelayanan bisa hancur. Jadi yang dapat dipercayai dalam segala hal, doktrinnya benar, motivasinya benar, jadi dalam banyak hal benar, orangnya sudah benar, sudah lahir baru benar. Inilah kriteria-kriteria yang sangat penting untuk kita pikirkan sebagai seorang pelayan Tuhan nantinya ke depan, kalau kita punya kasus atau situasi yang sama di dalam pelayanan. Jadi, mempercayakan pelayanan ini pada orang-orang yang dapat dipercayai. Percayakanlah pada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi, kalau orang, efeknya tidak baik. Kemudian bukan hanya itu, dia harus cakap mengajar. Dia harus cakap di dalam mengajar. Kata cakap ini dari kata ikanos, dalam KJV terjemahkan sebagai able. Jadi kompeten, punya kemampuan, teruji bahwa dia bisa mengajar orang. Oleh sebab itu ya, memang sekarang kalau orang tidak belajar baik-baik, dibentuk dalam satu proses khusus untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala, menjadi seorang penginjil, itu akan berpengaruh kepada dalam tanda kutip kompeten dia sebagai seorang pengajar. Karena memang ada banyak hal yang perlu kita pelajari dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang pengajar, melihat kepada kompetennya orang ini. Jadi doktrin penting, tetapi ini juga bicara kepada yaitu ini orang ini bisa mengajar apa? Oleh sebab itu, ya, tiap jemaat lokal itu punya yang namanya sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah satu hal yang baik. Jadi jemaat lokal, kemudian di bawahnya para church-nya itu ada STT. STT ini untuk apa? Melatih, mempersiapkan orang-orang yang bisa satu saat nanti bisa mengajar, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan skill-skill khusus, kemampuan khusus. Ya, kita bisa, kalau kita pintar tapi kita tidak mampu menuangkan itu dengan baik, itu mungkin bisa berpengaruh kurang baik kepada para pemimpin. Dulu memang pengalaman waktu pertama kali kenal kebenaran, dan kita dihentakkan dengan satu semangat yang luar biasa, sehingga karena belum cakap mengajar, kita melakukan pembicaraan dan serangan yang boleh dikatakan membabi buta. Sehingga orang bukannya percaya, tetapi akhirnya menjauh dari kebenaran. Minta hikmat daripada Tuhan, belajar, kemudian ada progresivitas yang kita tunjukkan dalam tahapan belajar ini, dan akhirnya kita bisa belajar, bisa mengajar orang. Dan memang pengalaman akan mengajar kita juga.
bagaimana bisa menjelaskan kepada orang yang semakin hari, supaya semakin hari cara ngajarnya semakin baik. Bukan berarti saya sudah sangat hebat, tidak ya. Artinya saya juga belajar dan terus berusaha untuk memprogresif diri. Supaya ketika kita mengajar orang lebih gampang. Ketika kita mengajar orang lebih gampang untuk memahami, dan walaupun ada hal-hal yang mungkin yang kita ajarkan tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, yang membuat dia terkaget-kaget, jadi tidak harus marah dan tidak harus menjadi batu. Ini penting. Ini harus cakap. Tentu kecakapan tidak berasal dari kecerdasan diri kita sendiri, tetapi kita harus minta pada Tuhan, doa, mohon minta pertolongan pada Tuhan, supaya kita semakin hari makin berhikmat. Firman Tuhan dalam Yakobus mengajarkan bahwa kalau kurang hikmat, minta. Kalau kurang hikmat, ya minta. Tentu ya kita tahu Tuhan adalah guru yang paling agung. Tuhan sendiri adalah guru yang paling agung. Kita belajar dari guru itu. Belajar dari Tuhan. Ya, bagaimana cara belajarnya ya? Kita lihat di dalam Alkitab. Kita tidak mungkin bertapa 10 tahun, 15 tahun, kemudian tiba-tiba bisa mengajar. Tidak bisa. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Dan semuanya harus didasarkan kepada motivasi. Cakap mengajar, doktrin penting, tapi juga harus didasarkan kepada motivasi yang murni. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapan Dia. Berbicara apa? Cakap mengajar itu juga bisa mengacu kepada bagaimana kita berbicara apa adanya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan kita misalnya punya kepintaran untuk berbicara dan kita salah gunakan. Untuk apa? Memperdaya orang lain, menipu, mencari keuntungan di sini Paulus. Paulus bilang kalau Paulus tidak, ya kita juga seharusnya tidak. Yang kita lihat dalam pasal 3, 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan. Jadi, ya, benar bergantung pada Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jelas ya. Cakap mengajar yang dapat dipercayai, kemudian harus cakap mengajar. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan mau kasih kepada kita 3 contoh. 3 contoh 3 contoh yang bisa menjadi satu ya boleh dikatakan tolak ukur juga bisa menjadi pelajaran bagi seorang pelayan Tuhan untuk untuk bertempur di ladang rohani. Di situ Tuhan menggambarkan para pelayan Tuhan. 3 contohnya seperti prajurit katanya dalam ayat yang ke-4. Kemudian ada seperti seorang olahragawan dan seperti seorang petani. Dan setiap contoh ini punya keistimewaan masing-masing dari setiap contoh yang dipakai oleh firman Tuhan. Orang prajurit, kalau tentara, kalau dia sudah turut perang, dia akan berjuang habis-habisan, walaupun nyawa ancamannya. Kalau seorang olahragawan,
Bagaimana seorang olahragawan akan hidup disiplin, berlatih terus-menerus untuk sampai kepada tujuan dalam perlombaan menang. Dan seorang petani biasanya adalah orang yang sabar menanti kapan dia harus menang. Kita mau lihat ya persatu. Coba kita lihat dulu ayatnya yang ketiga. Ikutlah menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Yang pertama, contoh yang Tuhan pakai di sini adalah prajurit. Menderita adalah tema yang terus berulang-ulang, ya. Berulang-ulang ditekankan di sini. Dan ya ini adalah suatu gambaran, contoh. Jadi kehidupan orang Kristen ya siap menderita. Sebab itu kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa jadi orang Kristen tidak ada penderitaan, hanya senang-senang terus, itu salah. Tapi bukan berarti juga tidak ada kesenangan, ada. Namanya kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami semua hal itu. Penderitaan, sukacita, banyak hal. Tapi yang Paulus maksud di sini menderita di sini adalah sebagai seorang prajurit. Sebagai seorang prajurit. Bagaimana? Kenapa menderita sebagai seorang prajurit itu jadi contoh? Kenapa? Yang pertama, seorang prajurit itu tidak pantang pulang. Pertama, dia pantang pulang kalau tugasnya belum selesai. Entahkah itu ada kepentingan keluarganya yang lain, itu dia tidak boleh pulang. Kalau dia masih dalam komando dinas. Kadang ada penderitaan batin di dalam. Kemudian ada penderitaan jasmania. Kalau mereka sudah masuk hutan, kita tahu hidup di hutan rimba. Mereka tidak mungkin harus membawa makanan yang banyak, tidak. Kadang seorang tentara harus melatih bagaimana dia bisa hidup berdampingan dengan alam. Jadi seorang prajurit Indonesia ada prajurit pasukan khusus Kopassus. Jadi strata latihannya sedikit berbeda dengan pasukan-pasukan ini. Tapi apa yang mereka lakukan dalam latihan-latihan itu sangat berpengaruh ke dalam praktek langsung ketika mereka harus terjun lapangan, membela tanah air. Jadi prajurit ini. Jadi prajurit yang baik. Jadi prajurit yang baik. Baik dari kata kalos, bukan agathos ya, kata kalos. Sedangkan kata prajurit dari kata stratiotes. Dari kata stratiotes kata benda bentuk nominatif. Prajurit. Hos kalos stratiotes Yesus Kristus. Prajurit yang baik. Jadi kita adalah prajurit Tuhan yang diutus untuk terjun dalam pelayanan, bukan membawa pedang, bukan membawa pedang yang besi, tidak. Kita membawa pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan. Dijelaskan di dalam ayat yang keempat, seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Kalau sudah terjun ke dalam perangan, ya, dia tidak mau pusing lagi mau pakai baju apa, enggak. Bahkan orang kalau sudah perang, walaupun sementara makan, ya dia harus berperang. Kalau dia makan terus, ya ditembak musuh. Jadi bukan berarti juga kita nggak usah makan. Udah berita-beritain Injil aja nggak usah makan. Melayani saja nggak usah makan. Tapi ini mau mengajarkan kita tentang prinsip fokus kepada siapa fokus hidup kita, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Orang prajurit
yang tidak memusingkan, siap menderita dalam pertempuran, dan tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya. Artinya, ya, dia siap untuk bertempur dalam perang. Apapun yang terjadi, resikonya kehilangan, terpisah dengan keluarga, kemudian terpisah dengan kenyamanan mungkin. Berarti nanti melayani Tuhan tidak ada kenyamanan. Kadang saat nanti kalau kita mulai merintis jemaat, ada kenyamanan tertentu yang kita harus bergumul. Kalau di asrama, makannya gratis, tidak disediain. Tapi ketika kita turun ke dalam lapangan, kita harus memikirkan segala sesuatu untuk bisa atau pakai hikmat untuk bisa mencukupkan diri ya. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berlebihan dalam berbagai macam. Bahkan Tuhan mencukupkan dalam hal apapun, termasuk hikmat dan apapun. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11. Katakan, ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari dalam segala keadaan. Ini seorang pemberita, pelayan, ya, tahu melayani Tuhan tidak langsung enak. Oh, saya melayani Tuhan pasti dapat persepuluhan, dapat amplop. Tidak. Bukan itu yang kita pikirkan. Belum tentu itu bisa terjadi. Mungkin ada aja, jarang-jarang. Jadi kita berpikir kepada kiranya benar-benar siap untuk bertempur. Jadi sekali lagi, kita ayat ini tidak mengajarkan kita untuk tidak memusingkan kan hal-hal yang sifatnya sekuler, kebutuhan sehari-hari, tidak. Tetapi di sini mau mengajarkan kepada tentang prioritas dan tujuan akhir. Prioritas supaya seorang pelayan itu harus berfokus. Kalau mau perang tidak fokus, jangan sampai bisa jadi kita yang tertembak duluan. Coba kita lihat satu ayat di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus pasalnya yang kedua, yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka, kan ini ya, salah ayat. Oh, 1 Timotius 6 ayat 8. 6 ayat 8. Asal ada makanan pakaian cukup. Nah, ini belajar tentang prinsip kecukupan. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jelas seorang prajurit supaya katanya berkenan kepada komandan. Berkenan kepada komandan. Jadi, contoh prajurit mau mengajarkan kita tentang kerja keras, tentang perjuangan, tentang fokus di dalam melayani itu. Jelas. Kemudian yang kedua, selain prajurit katanya, yang kedua adalah sebagai olahragawan. Jadi metafora ini juga dipakai untuk menggambarkan pelayanan-pelayanan kehidupan kerohanian orang yang sudah diselamatkan, dan terlebih khusus kepada orang yang mau melayani. Dan prinsip ini pernah dipakai Paulus dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Jadi kita mau buka
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini prinsip olahraga ini mengajarkan kita tentang disiplin dan keteraturan. Jadi kalau kita mau main bola, kita harus mengerti aturan-aturan sepak bola. Kita harus mengerti aturan-aturan misalnya futsal. Atau kalau kita mau main badminton, kita harus mengerti aturan-aturan badminton. Kita tidak mengerti aturan-aturan ini, ya bagaimana kita bisa bermain, kita bisa melakukan olahraga ini dengan baik. Menjadi juara harus bertanding menurut peraturan. Dan banyak atlet-atlet yang hebat di muka bumi ini. Olahraga apapun, sepak bola ya. Sepak bola kenapa saya selalu ambil contoh sepak bola, karena ini adalah contoh yang paling gampang dipakai, paling familiar, orang banyak tahu. Olahraga rakyat. Kita mengenal nama-nama yang hebat, gitu. Dan Messi, Ronaldo, dan terus. Ya, mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam dunia mereka, dunia olahraga. Itu tidak jadi dengan sendiri. Mereka harus hidup disiplin, mengerti aturan-aturan. Aturan itu bukan hanya berlaku pada waktu mereka turun lapangan untuk bertanding, bahkan di dalam sesi-sesi latihan, mereka harus melihat aturan-aturan yang ada. Dan ketika mereka hidup, mereka juga harus memahami aturan-aturan itu. Bagaimana aturan hidup sebagai seorang olahragawan untuk menjaga staminanya, untuk menjaga kekuatan jasmani dia, untuk menjaga segala sesuatu yang dia perlukan di dalam keterampilan dia sebagai seorang olahraga. Nah, demikian juga dengan seorang hamba. Kita harus mengerti dan memahami bagaimana ranah pelayanan itu dengan baik. Berlatih dan terus berlatih. Kita mau menjelaskan firman Tuhan itu tidak jadi dengan sendirinya. Tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Ada satu progresivitas yang mesti kita pakai, mesti kita perhatikan, mesti kita latih, dan itu akan terus bertumbuh dan akhirnya kita sampai kepada titik bisa menjelaskan itu kepada orang. Mahasiswa kenapa ada di dalam asrama ya? Karena disitulah kita dilatih, ditempa, dibentuk untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang siap turun ke dalam lapangan. Disitulah tempat latihan kita. Ada latihan-latihan tertentu secara pengetahuan, latihan-latihan psikologi dan mental, bagaimana berhadapan dengan orang. Dan kadang latihannya itu mungkin teman-teman kita sendiri, lingkungan kita, satu kamar kita di dalam asrama. Orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita belajar di STT, itulah latihan. Bagaimana mereka, lingkungan itu bisa menajamkan kita dan akhirnya kita semakin baik, semakin terbentuk dan siap untuk memberitakan kita. Sama seperti olahragawan. Kita tidak bisa menjadi seorang penginjil yang hebat, pemberita yang hebat, pengkhotbah keselamatan yang hebat kalau tidak ada yang namanya latihan. Kalau kita tidak latihan, bagaimana kita tahu aturan-aturannya? Kita harus memahami bagaimana pendekatan-pendekatan tertentu kepada orang-orang yang ada di lapangan. Apalagi kita masih muda. Kita harus melihat kepada siapa kita berbicara. Aturannya seperti apa kita berbicara. Kita tidak mungkin berbicara kepada orang tua dengan gaya bicara sama seperti kepada anak-anak. Tidak mungkin. Mungkin nanti orang-orang itu akan bisa tersinggung, bisa marah, dan banyak sekali hal bisa terjadi. Jadi seperti seorang olahragawan. Kata olahragawan dari kata atlos. Kemudian dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita tahu bahwa atlet, seorang atlet. Jelas ya. Yang ketiga. Oke, coba kita lihat dulu berapa ayat. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9.
Korintus pasalnya yang ke-9, kita lihat mulai dari ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Jadi contoh-contoh metafora olahragawan sering dipakai oleh Rasul Paulus. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, menguasai diri. Ada banyak hal yang bisa dikuasai. Olahraga nggak boleh sembarang makan. Ada hal yang perlu dia tahan. Jangan sampai itu mencelakakan dirinya. Tidak fit lah dan seterusnya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang sama. Tapi kita katanya, kita mempersiapkan diri untuk apa? Peroleh mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang membuka ini. Bicara kepada aturan. Tadi kalau kita ayat 26 sudah dikatakan bahwa menguasai diri di sini. Supaya paham aturan yang ada. Kemudian tidak memukul dengan sembarangan. Itu aturan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Jadi jelas ya, prinsip ini diajarkan di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, kita kembali dalam kitab 2 Timotius pasal 2. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dia contohnya adalah sebagai seorang petani. Jadi, seorang petani ini adalah seorang yang bekerja keras dan sabar. Jadi, tidak hanya bekerja keras, tapi kita juga harus sabar menunggu kapan waktu penuaian, menikmati hasil. Misalnya kelapa, kalau kelapa di daerah saya 4 bulan sekali dipanen. Tiap kuartal 4 bulan. Kita nggak bisa panen 2 bulan, kemudian panen 2 bulan, nggak bisa. Itu hasilnya tidak baik, kelapanya masih kecil. Jadi kalau kita ikut sabar menanti 4 bulan sekali, kita akan menikmati hasil usaha itu. Dan ya, jangan sampai kita sudah capek cangkul, pupuk, capek pelihara, kemudian karena kita tidak sabar, akhirnya belum waktunya kita panen. Akhirnya ya, panennya tidak sesuai harapan. Cengkeh itu tanaman tahunan, 1 tahun 1 kali baru berbuah. Ya, kita nggak mungkin mau bilang 6 bulan pokoknya saya mau panen, nggak bisa, nggak ada buahnya. Jadi seorang petani adalah gambaran yang bisa kita pakai untuk sebagai contoh untuk mengajarkan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus bekerja keras dan sabar menanti. Memang kadang kita harus bekerja keras dalam memberitakan firman Tuhan. Semakin banyak orang yang kita temui, semakin besar peluang bagi kita untuk memenangkan orang-orang tersebut. Semakin banyak usaha yang kita lakukan, semakin besar peluang untuk menikmati hasilnya. Semakin banyak lahan yang kita cangkul, yang kita bersihkan, ya semakin besar peluang bagi kita untuk mengusahakan tanaman apa, dan seterusnya untuk bisa kita panen. Dalam pelayanan juga seperti itu. Dan sabar. Ya kadang ada orang yang kita ajar terus-menerus kok nggak ngerti-ngerti. Ya. Kalau kita sabar dan berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa memenangkan orang tersebut dan akhirnya orang itu bisa datang ke dalam kebenaran. Jelas. Seorang petani, seorang yang bekerja keras, orang yang sabar. Kadang dia harus mencangkul pada waktu hujan, kadang dia harus mencangkul pada waktu panas. Tapi ketika dia menanti dengan sabar, dia akan menuai apa yang seharusnya dia tuai. Jika kita mengajar orang, mungkin ada orang-orang yang memang sangat keras,
tanah yang keras memang harus dicangkul supaya dia hancur. Perlu waktu yang lama untuk dicangkul. Perlu waktu yang lama untuk diajar. Tapi kita harus sabar. Dan mungkin ada yang mungkin cepat. Kita ajar dalam waktu yang singkat, mungkin tidak terlalu lama, tidak selama orang-orang yang lain, mungkin dia cepat sekali. Jadi orang-orang itu keterbukaan dan kepekaan terhadap firman Tuhan itu yang memang berbeda-beda. Di sini kita diajar sabar sama seperti petani gitu. Bahkan kadang kalau petani kelihatannya udah mau panen, tiba-tiba ada bencana alam, waduh nggak jadi panen, sangat sedih. Kadang kita ada lihat, ini orang semangat sekali, ini orang luar biasa. Tetapi kok ternyata pas mau eksekusi atau mau apa, mau diyakinkan, ternyata tiba-tiba dia pergi. Dan ada waktu-waktu yang memang Tuhan sediakan bagi kita untuk akhirnya ini sudah siap untuk dipanen atau bukan. Dan memang ya tidak menutup kemungkinan ada orang-orang tertentu yang memang ya benar-benar menutup hati untuk kebenaran. Jadi kita harus berhikmat untuk melihat. Jadi seorang petani, husbandman, dari kata georgos, kemudian jadi sekali lagi ada 3. Tentara yang berjuang supaya berkenan kepada komandan. Kemudian atlet yang berusaha keras untuk memenangkan mahkota atau medali. Dan yang ketiga, petani yang bekerja keras untuk dan bersabar untuk menunggu hasil panen. Semua melibatkan komitmen, melibatkan usaha, melibatkan kesabaran dan penderitaan. Dan apa yang dilakukan ya ada upahnya. Coba kita lihat satu ayat di dalam Amsal. Amsal pasal 27. Amsal 27 ayat 18. Siapa memelihara pohon, ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa yang menjaga tuannya akan dihormati. Ada kerja keras, ada kesabaran, ada usaha, ada komitmen, ada penderitaan, semuanya ada di situ. Oleh sebab itu ya kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Coba kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-3. 4 ya. 1 Korintus pasal 3, 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam. Jadi kita melakukan yang seperti apa? Maka kita orang yang bekerja dan tahan uji, atau pekerjaan yang terbakar. Mari kita contohi 3 contoh yang dipakai, atau 3 gambaran yang dipakai oleh firman Tuhan untuk membawa kita kepada pelayanan yang semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan. Kembali ke dalam 2 Timotius ayatnya yang ke-7. Perhatikanlah apa yang katakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ini adalah satu himbauan bahwa semua itu bisa dilakukan kalau kita bawa pada Tuhan. Kita minta, dan Tuhan akan memberikan pengertian. Perhatikanlah dalam bentuk
Dari kata noyeo, ya. Consider what I say. Dia dalam bentuk imperatif, ya. Present active imperatif. Jadi, perintah, himbauan. Perhatikanlah apa yang aku katakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam yang mana yang Paulus katakan, yang sebelum-sebelumnya. Nasihat-nasihat. Tuhan akan memberikan kepadamu, katanya apa? Segala sesuatu. Jadi kita perhatikanlah di sini, ya, bisa diartikan sebagai atau mengisyaratkan sebagai terus untuk apa? Memikirkan dengan seksama. Atau memperhatikan yang berkelanjutan antara tanggung jawab kita dan kedaulatan Allah dalam kehidupan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan melalui Roh Kudus akan memberikan pemahaman kepada orang-orang. Itu jelas. Roh Kudus kalau kita lihat bagaimana perannya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 misalnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong dan Ia akan menyertai. Kemudian Yohanes 16 ayat 13. Tapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pengertian, dan memberikan pengertian, menerangi kita pada hal-hal yang kita gumulkan. Jelas. Kemudian coba kita lihat, kita kembali dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. Perhatikanlah apa yang katakan kepadamu, katakan Tuhan akan apa? Memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Lewat Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati setiap orang percaya, mengingatkan, memberi apa? Menuntun kita. Roh Kudus akan menyediakan bagi semua orang percaya untuk pengetahuan yang kita butuhkan untuk mengajar dan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kemudian kita lanjut dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Ini lalu kembali kepada topik utama dalam Alkitab. Ingatlah. Dalam bentuk imperatif juga, kata kerja. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Jadi Paulus menyampaikan satu Injil yang lengkap di sini. Kata ingat lain dari kata nemoneuo. Nemoneuo karena dalam bentuk imperatif, ya, dia dari kata nemoneue. Ingatlah. Ingat apa? Yaitu tentang Injil Kristus. Yesus yang telah bangkit dari antara. Ini adalah Injil. Dan kebangkitan Kristus adalah faktor yang sangat penting untuk diimani oleh orang-orang percaya, untuk dipelajari, untuk dikuasai supaya kita bisa kasih tahu ke orang. Ya, kita tahu bersama banyak orang yang tidak percaya ini. Bahkan jangankan sekarang, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, isu ini sudah mulai dikaburkan oleh orang-orang pada waktu itu. Coba kita lihat. Kenapa kebangkitan Kristus itu penting? Karena ini adalah titik di mana dia membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Coba kita lihat ayat dalam Matius. Matius pasalnya yang ke-27. Ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya
berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai pada hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi bayangkan, sebelum Tuhan Yesus angkat ke surga, orang-orang Farisi pada waktu itu sudah berusaha menutupi kebenaran ini. Tapi tentu ya, Tuhan tidak tinggal diam dan membuktikan dari dirinya sendiri bahwa Yesus Kristus bangkit. Kalau kita bicara kepada kebangkitan Kristus, berarti kita harus bicara kepada proses sebelum kebangkitan. Yaitu dia pernah mati di kayu salib. Aneh kalau orang bicara bangkit kemudian tidak percaya dia mati. Memang ini jadi batu sandungan untuk banyak orang, bagi orang-orang yang tidak cinta kebenaran. Tapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Dalam rupa manusia, dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian bangkitan Kristus adalah bukti dia mengalahkan maut, dan sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Sebab itu peristiwa yang benar harus punya saksi. Dan Alkitab menjelaskan bahwa banyak saksi tentang kebangkitan Kristus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus 5. Korintus pasal 5. Bagi Roma, maaf. 1 Korintus pasal 5. Korintus pasal yang ke 15, maaf. Korintus 15 ya. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 11. Di sini dikatakan oleh Injil, kita langsung di ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, sama seperti yang telah kuberitakan kepada kamu, kecuali kalau kamu sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa apa katanya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, di sini Paulus langsung menjelaskan ayat 3 dan ayat yang keempat, inti dari Injil, yaitu dia telah mati karena dosa-dosa kita, kemudian dia dikuburkan, dibangkitkan. Dan dasarnya apa? Saksinya di sini Paulus pakai firman Tuhan, itu kitab suci, grafik. Kemudian katanya, akhirnya kitab suci itu mencatat semua orang-orang yang terlibat dalam kebangkitan, artinya yang pernah melihat Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri. Bahwa ia telah, ayat 5, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid. Setelah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antara mereka meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepada aku. Jadi jelas. Jadi kebenaran sebuah peristiwa itu tidak perlu 100 orang baru akhirnya peristiwa itu benar. 2-3 orang jadi saksi, peristiwa itu dianggap benar. Ini sudah berapa orang? Jadi sekali lagi, Tuhan tidak tinggal diam, ada saksi. Itu kalau kita melihat dari segi pembuktian,
bangkit dari antara orang mati, kemenangan semua manusia. Yang telah dilahirkan dari keturunan Daud ini bicara kepada apa? Bicara kepada silsilah ini. Mesias yang datang harus berasal dari keturunan Daud. Kalau tidak, itu bukan Mesias yang dijanjikan. Dan 300-an lebih nubuatan tentang Yesus Kristus dalam perjanjian lama digenapi diri Yesus. Jangan pada keturunan, kapan dia lahirnya di mana, Bethlehem, Mika 5 ayat 1, oleh seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14, dan seterusnya. Dan kalau kita mau lihat gambaran tentang keturunan dari silsilahnya, kita bisa lihat dalam Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itulah yang kuberitahukan dalam Injil. Jadi penting bicara kepada turunan Daud. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan kerajaan. Yang kedua, Injil Kristus, yaitu dia dibangkitkan dari antara orang. Terus nanti akan turun kembali ke dunia untuk memerintah bersama-sama dengan orang percaya kerajaan 1000 tahun untuk kerajaan Mesias. Dan kita juga harus memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan Injil ini dengan benar. Karena ini adalah Injil keselamatan. Ayat Yesus Kristus telah dibangkitkan, telah bangkit dari antara orang mati. Bangkitan Yesus adalah tanda bahwa menerima sepenuhnya pekerjaan, pengajaran, dan pengorbanan sang anak untuk dosa manusia. Nah, itu sangat penting. Bangkitan Yesus juga merupakan bagian integral dari khotbah dan pengajaran-pengajaran para rasul yang menunjukkan kebenaran utama dari Injil yang sering diulang-ulang di masa gereja mula-mula. Yesus harus menderita, Yesus harus menggenapi penubuatan perjanjian lama, zaman baru Roh Kudus telah tiba, Yesus Kristus, Yesus mati untuk orang berdosa, semuanya diberitakan. Bangkitan Yesus, dan dia akan datang kembali. Yang paling penting adalah siapa yang percaya, bertobat dalam iman yang benar, ya, kita akan diselamatkan. Itu jelas. Kemudian Paulus bilang, ya itu yang dia beritakan, tidak ada yang lain. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Kembali kepada apa yang dimulainya di dalam ayat 3 tadi, ikutlah menderita. Aku menderita. Jadi Paulus bukan bersungut-sungut, tidak. Tapi Paulus ingin kasih tahu dan menguatkan bahwa ya penderitaan itu adalah karena pemberitaan Injil. Dan Paulus ingin supaya Timotius mengerti bahwa bukan tidak ada alasan seorang Paulus harus menderita karena pemberitaan Injil itu. Dia menderita katanya. Tentu penderitaan badani ada, penderitaan banyak hal. Dan ada karakteristik ya. Pelayanan-pelayanan di masa pada waktu itu, penderitaan yang jasmania banyak. Penolakan juga ada. Kemudian katanya dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Dia dibelenggu, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Jadi pemberitaan Paulus Rasul itu nilainya mahal sekali. Ada harga yang dia bayar. Sampai dia dibuat sama seperti penjahat karena ya waktu masuk penjara pasti orang melihat dia sebagai ini tahanan, pasti melakukan kejahatan. Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil dan diharapkan untuk apa? Kan nanti dia akan dipenggal. Coba kita lihat pasal 4 ya.
Mengenai ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini dikasih bahwa Paulus masih di masa tua dan dia dihukum juga. Nah, dipenggal. Melayani Tuhan di dunia ini nilainya mahal. Ya. Tapi kita harus berbangga karena apa yang kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan sekarang. Jauh lebih mulia. Coba kita lihat satu ayat ya. Banyak ayat sebenarnya cuma. Misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 dan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Panjang-panjang kita bisa baca ya, dibaca. Anda baca sendiri. Jadi walaupun katanya dia terbelenggu, yang paling penting dan hebat yang ke-9, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Artinya penahanan Paulus tidak membuat berita Injil itu tidak tersampaikan. Jadi, dan itu yang diharapkan Paulus kepada Timotius. Kalaupun nanti mungkin Timotius menghadapi poin hidup yang sama, saat nanti dia ditahan atau apa, jangan sampai tidak ada pemberitaan firman. Dan dalam hal ini ketika Paulus dalam penjara, Paulus mau Timotius melakukan tanggung jawab sebagai pemberita. Dan Paulus dalam penjara, firman Tuhan tetap tersampaikan. Artinya tadi Paulus punya harapan kepada Timotius dan juga Paulus yakin bahwa lewat penjaranya dia bisa bersaksi di sana. Jadi kata tidak terbelenggu dari dua kata oudedetai ya. Jadi walaupun nanti kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami tantangan-tantangan dalam pelayanan, jangan sampai firman Tuhan tidak diberitakan. Oh udah susah, ya enggak mau beritakan firman Tuhan. Paulus mengalami hal yang jauh lebih berat dari apa yang mungkin kita akan alami. Tapi dia tetap konsisten, mau memberitakan firman Tuhan. Dan dia ingin supaya setiap orang, semua orang, sebanyak mungkin orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Kemudian ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan. Jadi Paulus melakukan pemberitaan itu dengan sabar. Dia melakukan dengan sabar. Dari kata hupomeno, melakukan dengan sabar. Supaya orang-orang bisa diselamatkan. Kita bagaimana? Dan ya seberapa sabar kita ketika kita menghadapi tantangan dalam pemberitaan ini. Sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu siapa ya? Orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini bukan pilihan ya, seperti yang diajarkan oleh Calvinis, pilihan yang tak bersyarat, tetapi pilihan dalam arti pilihan orang-orang pilihan yang ada dalam Kristus. Kita lihat di dalam Efesus 1. Ayat 3, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus,
yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi ini bicara kepada yang sudah diselamatkan, sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Berkat rohani yaitu upah yang mengikuti. Jadi upah keselamatan yang mengikuti, jadi banyak sekali. Disebut sebagai anak Allah lah, dalam orang pilihan. Jika percaya ada berkat-berkat rohani yang mengikuti. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi pemilihan itu terjadi di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berada dalam Yesus Kristus? Kita bertobat dan percaya. Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini memberikan satu indikasi tentang pemilihan berdasarkan perah pengetahuan. Tuhan tahu bahwa kita akan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Jadi bukan pemilihan yang tak bersyarat. Kita tidak lakukan apa, kita tidak menerima apa-apa, kemudian akhirnya masuk dalam Dia. Tidak. Iman adalah syarat supaya kita masuk berada dalam Tuhan. Kita disebut sebagai orang pilihan. Kalau kita ikut prinsip Calvinis tentu akan sangat berbahaya. Kalau Calvin mengajarkan bahwa dari minus kekekalan Allah telah memilih orang untuk masuk surga dan masuk neraka tanpa melihat iman. Kalaupun beriman itu Tuhan yang buat orang itu beriman. Jadi itu sangat jelas. Artinya ada orang-orang yang sengaja Tuhan buat masuk neraka. Itu bayangkan membuat Tuhan itu menjadi pribadi yang jahat, dan tentu Tuhan tidak begitu. Sebab itu kita harus memahami doktrin pemilihan, predestinasi, election ini dengan baik, supaya jangan sampai bertentangan dengan sifat. Jadi pemilihan yang benar adalah pemilihan dalam Yesus Kristus. Kita bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita disebut sebagai orang-orang pilihan. Kalau ada orang pakai doktrin Calvin bahwa pemilihan yang unconditional, dia berharap dia dipilih, ternyata nggak dipilih, wah, itu bahaya. Dan kalau ternyata sudah ada orang pilihan tanpa beriman, kenapa kita harus beritakan firman Tuhan sekarang? Jadi untuk sampai kepada kebenaran itu kita harus pertimbangkan banyak hal, termasuk kepada ini bertentangan dengan sifat Tuhan atau tidak. Kesimpulan ini bertentangan dengan ayat yang lain atau tidak. Kalau bertentangan dengan dua poin itu, maka bisa jadi itu bukan kesimpulan. Jadi kembali lagi dalam 2 Timotius pasal 2. Dalam ayatnya yang ke-10. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi ini yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Supaya mereka mendapatkan keselamatan, dan itu hanya melalui Yesus Kristus, supaya kita bisa menuju hidup yang kekal. Coba kita buka ayat 1 Tesalonika 5. Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi maksudnya ini siapa ya? Orang yang percaya. Paulus pakai kata ganti kita mengindikasikan bahwa dia termasuk di dalam. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 13. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Jadi harus ada iman. Kalau tidak percaya tidak masuk dalam itu logisnya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Jadi banyak orang cuma comot-comot ayat, kemudian Tuhan pilih kita, tidak perlu beriman, dipilih untuk masuk surga dan dipilih untuk masuk neraka.
Tapi di sini Alkitab mengajarkan pemilihan yang disertai dengan iman. Jadi yang mendahulunya adalah iman. Itulah ia memanggil kamu oleh apa? Injil. Jadi kita dengar Injil, kemudian kita percaya. Sebab itu dalam Roma 10 ayat 17 katanya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Barulah kita ambil keputusan untuk percaya. Kita tahu bahwa komposisi iman itu ada pengetahuan, kemudian ada yang terakhir ada kehendak. Jadi orang mengetahui dulu, kemudian ada perasaan, ya, oh ini benar, kemudian diambil keputusan. Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Jelas ya? Jadi dengan kemuliaan yang kekal, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sifatnya untuk selama-lamanya. Balik ke dalam 2 Timotius ayatnya yang ke-10. Kita lihat ayat 11 sekarang. Ayat yang ke-11. Sampai dengan ayat 13 ya, kita lihat secara lah. Benarlah perkataan, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut pemerintah dengan dia. Dan jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak akan menyangkal diri. Bahwa poinnya bisa kita bahas, masih berkaitan dengan keselamatan. Sebenarnya masih berkaitan dengan keselamatan. Jika dibicara kepada satu kondisi, jika kita mati dengan dia, kita pun akan sifatnya. Kita mati dalam dosa-dosa kita, kita terima kematian kebangkitan Tuhan, kita akan hidup. Jadi kematian Kristus adalah kematian untuk dosa kita. Satu kali untuk selama-lamanya, kita bisa lihat dalam Roma pasal yang ke-5. Dan kita pun akan hidup dengan, hasilnya adalah apa? Kehidupan yang kekal. Kemudian jika kita bertekun, masih pakai jika. Jadi artinya ini bisa kepada kondisi kalau kita mati dengan dia, kita akan hidup. Kalau kita bertekun, ya kita pun akan ikut memerintah. Ini adalah salah satu buah dari keselamatan. Jadi salah satu buah rohani dari keselamatan, yaitu selain selamat, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kapan? Jadi kerajaan 1000 tahun. Kita bisa lihat dalam Wahyu 19 pasal 20. Mengajarkan bahwa Tuhan akan turun bersama dengan orang-orang kudus yang namanya tercatat dalam kitab. Jika kita menyangkal dia, katanya, dia pun akan menyangkal kita. Bahwa kalau kita sangkal dia pun akan menyangkal kita. Ini sangat erat kaitannya dengan doktrin apa? Ada dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa menyangkal iman. Dosa menyangkal iman. Banyak orang bilang, oh kalau orang sudah diselamatkan, tidak mungkin meninggalkan keselamatan. Ya, harusnya begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa himbauan itu dan peringatan itu ada. Misalnya dalam Ibrani, coba kita lihat Ibrani. Ibrani 10. Ibrani 6 dulu deh. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Jadi, sebab mereka yang pernah diterangi, yang mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini orang yang sudah diselamatkan. Tidak mungkin ini bicara kepada orang yang belum diselamatkan, karena dia sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau orang belum diselamatkan, dia tidak mungkin mendapat bagian dalam Roh Kudus. Tidak mungkin mendapat bagian dalam Roh Kudus. Tidak mungkin mengecap karunia yang akan datang. Dan yang mengucap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Ini maksudnya apa? Ya, ini salah satunya kerajaan 1000 tahun. Namun katanya yang murtad atau meninggalkan iman atau jatuh ke samping, tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian. Walaupun mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak bagi diri.
Jadi pertobatan pertama kita menyalibkan Kristus itu tadi. Dan Kristus tidak mungkin mati dua kali untuk kita. Jadi penumpahan darah itu hanya terjadi satu kali. Yesus mati satu kali untuk menebus semua dosa kita. Kalau kita sudah pernah bertobat, kemudian kita menyangkal lagi, itu sama dengan kita menyalibkan dia dua kali. Jadi dan Tuhan bilang tidak ada kesempatan. Jadi, karena iman kita selamat, dan karena menyangkal iman kita dihukum lagi. Kita lihat di dalam ayat 23, Ibrani 10 ayat 23, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi ada himbauan-himbauan supaya kita berpegang teguh pada pengetahuan, pada iman kita. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, tidak ada lagi. Tapi yang ada ialah katanya kematian yang mengerikan. Jadi kalau kita sudah pernah bertobat kemudian sengaja berbuat dosa, ini dosa apa? Dosa yang mendatangkan maut, dosa menyangkal iman, dosa meninggalkan iman. Maka tidak ada lagi korban. Kristus mati satu kali saja. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa dan seterusnya, sudah bicara poin yang lain. Coba kita lihat ayatnya yang ke ayat 35 pasal 10 Ibrani. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menjadi. Ada himbauan-himbauan supaya jangan melepaskan kepercayaan karena ada upah besar yang menanti. Jadi banyak sekali semua. Kemudian ayat 38 ya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka tidak berkenan. Kalau kita mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Sudah pernah beriman kemudian mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan. Jadi itu jelas ya. Nah, belajar Alkitab harus konsisten, cocok satu dengan yang lain ayat-ayatnya. Jadi kalau kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal dia. Dan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Ini bicara kepada kekonsistenan sifat Tuhan. Jadi artinya setiap tindakan Allah tidak boleh bertentangan satu sifat dengan sifat yang lain. Semuanya harus sinkron. Ketika Tuhan menetapkan bahwa setiap orang berdosa akan dihukum, dan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga akan dihukum, itu harus dijalankan. Oleh sebab itu dia tetap setia karena dia tidak menyangkal diri. Tuhan, kalau kita tidak setia, Tuhan setia apa? Tuhan setia menghukum manusia berdosa. Oke? Sampai di sini dulu bahasan kita. Nanti kita lanjut lagi dalam video-video selanjutnya.